Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas segala nikmat dan karunia-Nya, kembali dipertemukan di kesempatan malam hari yang mulia ini, melanjutkan pembahasan kita berkait dengan sholat. Terakhir pembahasan kita sampai pada permasalahan tentang sujud sahwi, di mana sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan sebanyak 2 kali sebelum atau setelah salam, ketika seorang lupa di dalam menunaikan atau mengerjakan rukun, salah satu rukun atau salah satu dari wajibatus shalah, kewajiban salat, ya. Maka barang siapa yang lupa dari melaksanakan satu rukun atau wajib sholat, maka atasnya untuk melaksanakan sujud sahwi, yaitu 2 kali sujud, ya, yang dilakukan sebelum atau setelah salam. Adapun kaifiatnya adalah seorang bertakbir untuk sujud tersebut dan bertakbir untuk bangkit dari sujud, ya. Kemudian bertakbir lagi untuk sujud kembali dan bertakbir lagi untuk bangkit dari sujud. Kemudian setelah itu dia salam. Kalau dilakukan dia setelah salam dalam sholat, maka di dalam sholat itu berarti ada 2 salam. Kalau dilakukan sebelum salam, maka berarti dalam sholat itu tetap adanya hanya 1 salam, ya. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, yang kita bahas di kesempatan kali ini adalah permasalahan khusyuk di dalam sholat. Khusyuk di dalam sholat, ya. Walaupun kalau kita melihat kepada penjelasan para ulama dalam kitab-kitab fikih, khusyuk memang tidak menjadi syarat atau kewajiban di dalam sholat, ya. Tapi khusyuk dalam sholat merupakan juga komponen yang sangat penting untuk kita kenal, pahami, dan laksanakan dalam sholat yang kita kerjakan. Allah telah memuji dalam kitabnya orang-orang yang khusyuk di dalam sholat, yang menunjukkan kekhusyuan dalam sholat ini adalah perkara yang juga diinginkan oleh syariat di dalam kita melaksanakan sholat, ya. Memang tidak ada konsekuensi hukum terkait khusyuk yang ditinggalkan. Maksudnya dia tidak mempengaruhi keabsahan sholat, ya. Tapi khusyuk itu diantara pertimbangan tolak ukur sempurna dan timbangan nilai sholat seseorang, ya. Dia tidak menjadi bagian yang menentukan keabsahan memang, tapi nilai sholat seseorang itu dinilai tolak ukurnya dari kekhusyuannya.
Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala atau yang dicatat pada kalian dalam salat-salat kalian adalah apa yang dia lakukan dengan penuh kesadaran. Apa yang dilakukan dengan penuh kesadaran. Ya. Dan itulah hakikat dari khusyuk. Ini seorang berada dalam kesadaran penuh, paham dan ketenangan ketika dia melaksanakan sholat itu. Komponen utama dalam kekhusyuan tentunya adalah al-fahmu. Seorang paham dan penuh dengan kesadaran dalam pelaksanaan sholat. Dia paham apa yang dia baca, dia mengerti apa yang dia lakukan itu. Ini adalah komponen dasar yang penting di dalam membangun kekhusyuan atau untuk kekhusyuan di dalam sholat. Ya. Walhasil hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, jikapun khusyuk ini tidak terkait dengan keabsahan sholat, tapi kesempurnaan dari sholat itu, khusyuk merupakan bagian yang sangat penting untuk diperhatikan dalam sholat-sholat yang kita lakukan. Nah, mari kita pelajari dan dalami tentang masalah khusyuk ini, hal-hal yang berkaitan dengannya, apa-apa yang membawa kepada kekhusyuan, ya, dan apa yang dimaksud dari khusyuk itu sendiri, ya. Hadirin yang dimuliakan Allah, terkait dengan pujian Allah kepada orang-orang yang khusyuk, ini Allah sebutkan dalam surah Al-Mu'minun ayat 2. Allah berfirman, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya. Di mana pada surat ini disebutkan tentang sifat-sifat terpuji orang beriman. Yang terdepan adalah salat dengan khusyuk, hingga akhirnya Allah katakan, ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Itulah orang beriman dengan sifat-sifat terpuji yang ada pada mereka, yang akan diwariskan surga firdaus dan mereka kekal di dalamnya, ya. Ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Kemudian para ulama membicarakan tentang masalah khusyuk, apa yang dimaksud dan makna dari khusyuk itu sendiri, ya. Berkata Imam Hasan ibn Hasan al-Basri terkait firman Allah, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang yang beruntung dari orang beriman adalah yang khusyuk dalam salatnya. Kata Imam Hasan, kana khusyu'uhum fi qulubihim faghaddu bidzalika absarahum wa khafadu lidzalika aljanah. Khusyuknya mereka terletak pada hati mereka, yang menjadikan mereka menundukkan pandangan mereka dan merendahkan sayap mereka. Ini khusyuk itu bersumber dari hati yang kemudian merambat kepada kekhusyuan anggota badan dengan mata yang menundukkan pandangan dan berada dalam keadaan penuh kerendahan hati, merendahkan sayap yang menunjukkan kerendahan hati yang ada pada diri seorang. Itulah kekhusyuan, kata Imam Hasan ibn Abil Hasan al-Basri, ya. Kemudian para ulama juga menjelaskan, wal khusyuk ya'ti bi makna linil qalb. Khusyuk
Di antara maknanya adalah hati yang lembut. Ya. Wa riqqatihi wa sukunihi. Hati yang lembut, lemah lembut dan tenang. Ya. Fa idza khasha'al qalb tabi'ahu khusyu'ul jawarih. Khusyuk itu bersumber dari hati. Yang kalau hati berada dalam kekhusyuan, maka akan merambat kepada kekhusyuan anggota badan. Makanya orang yang sholatnya khusyuk, itu berasal dari apa yang ada pada hatinya, yang dengannya dia berada dalam ketenangan anggota tubuhnya dalam setiap gerakan sholat. Ya. Kemudian Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam bersabda di antara doa beliau di dalam sholatnya, di antara zikir ruku atau sujud, beliau mengucapkan khasya'alaka sam'i wa basari wa mukhi wa adhami wa asabi. Khusyuk kepadamu ya Allah, untukmu ya Allah pendengaranku, penglihatanku, pikiranku, tulang-tulangku dan persendian-persendianku. Khusyuk kepadamu, untukmu ya Allah. Ya. Ini Nabi SAW menjelaskan bagaimana beliau membacakan satu zikir yang di dalamnya menunjukkan bagaimana kekhusyuan anggota tubuhnya. Bahkan persendian dan pikirannya khusyuk untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, khusyuk ini di antara perkara yang akan diangkat dari generasi belakangan atau akhir-akhir generasi umat ini. Yang menunjukkan bagi sekalian betapa pentingnya khusyuk itu untuk kita usahakan. Karena semakin jauh generasi dari zaman Nabi SAW, semakin sedikit kekhusyuan itu ada pada manusia. Dari Auf ibn Malik radhiyallahu taala an, dia berkata, "Bainama nahnu julusun inda Rasulullah SAW data yaumin fanadhara fis sama." Kami pernah duduk-duduk bersama Nabi SAW. Kemudian Nabi melihat ke arah langit. Kemudian Nabi bersabda, "Hadza awanul ilm an yurfa." Ini waktunya ilmu untuk diangkat. Maka ada orang berkata dari orang Ansor bertanya kepada Rasulullah SAW. Orang ini bernama Ziyad ibn Labid. "Ayurfa'ul ilm ya Rasulullah? Wa fina kitabullah wa qad 'allamnahu abna'ana wa nisa'ana." Ya Rasulullah, apakah ilmu itu akan diangkat? Padahal di tengah-tengah kita masih ada kitabullah. Kita ngajarin anak-anak kita, kita ngajarin istri-istri kita. Apakah akan diangkat juga ilmu itu? Padahal di tengah-tengah kita ada kitabullah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "In kuntu la'adhunnuka min afqahi ahlil Madinah." Sesungguhnya aku mengira engkau itu adalah orang yang paling paham dari penduduk kota Madinah. Kemudian Rasulullah menyebutkan kesesatan dua ahlul kitab sebelum Islam. Padahal ketika itu di tengah-tengah mereka ada kitab Allah. Ini maksudnya
Gimana orang Ansor ini sampai berkesimpulan bagaimana ilmu bisa diangkat? Kan ada kitab Allah di tengah-tengah kita yang kita saling pelajari, ngajarin anak-anak kita, istri kita. Maka Nabi mengatakan, aku kira engkau orang yang paling paham dari penduduk kota Madinah. Kemudian Nabi menjelaskan, ahlul kitab dulu ada kitab di tengah-tengah mereka. Tapi itu gak manfaat buat mereka. Bagaimana mereka berada pada kebinasaan, sedangkan kitab mereka itu ada di tengah-tengah mereka. Falaqiya Jubair ibn Nufair Shaddad ibn Aus bil Musalla fahaddathahu hadzal hadits an Auf bin Malik. Kemudian Jubair bin Nufair menemui Shaddad ibn Aus di tempat sholat dan menceritakan hadis Auf bin Malik ini. Jadi menceritakan tentang kejadian Rasulullah bersama sahabat yang duduk-duduk dan ada komunikasi pembicaraan tadi. Itu Auf bin Malik yang menceritakan. Ya, kemudian Jubair menceritakan hadis ini kepada Shaddad bin Aus untuk tathabbut, memastikan apakah itu benar seperti itu keadaannya. Bahwasannya ilmu itu diangkat padahal kitabullah ada di tengah-tengah kaum muslimin. Maka Shaddad bin Aus berkata, sadaqa Auf. Auf bin Malik benar dengan hadisnya tersebut. Kemudian Shaddad bin Aus berkata, fahal tadri ma raful ilm. Tahukah kamu apa yang dimaksud diangkatnya ilmu itu? Jubair bin Nufair berkata, la adri, saya enggak tahu. Qala dhahabu aw'iyatihi. Yang dimaksud diangkatnya ilmu itu hilangnya wadah ilmu. Wadah ilmu itu hilang. Wadah ilmu itu enggak ada. Dan tahukah kita apa itu wadah ilmu? Wadah ilmu adalah al-qalb, hati. Hati yang tidak lagi menjadi wadah ilmu sebagaimana mestinya karena telah terkotori sehingga tidak bisa menjadi tempat bersemayamnya kebaikan dan kebenaran. Kemudian Shaddad bin Aus berkata, "Wa hal tadri ayul ilm awwal an yurfa?" Tahukah kamu ilmu apa yang paling pertama diangkat? Jubair bin Nufair berkata, "La adri, saya enggak tahu." Maka Shaddad bin Aus menjelaskan, yang pertama kali bagian dari ilmu yang diangkat adalah al-khusyu' hatta la takattara khasyian. Yang pertama kali diangkat dari ilmu adalah kekhusyuan. Sampai-sampai engkau tidak akan melihat ada orang yang khusyuk. Ya. Maka ini peringatan sejatinya. Bagaimana kekhusyuan itu suatu yang akan hilang dari umat ini. Realita yang dikabarkan oleh Nabi SAW untuk kita memberikan perhatian bahwasanya kekhusyuan itu suatu yang penting. Jangan sampai kita kehilangan kekhusyuan ini walaupun dia adalah sesuatu yang telah menjadi ketetapan Allah akan diangkat dari umat ini. Dan kekhusyuan itu hilang adalah dengan pergi atau tidak berfungsinya wadah ilmu. Wadah dari kekhusyuan itu yaitu hati. Jadi hati-hati manusia yang sudah tidak lagi berada pada keadaan bisa menampung dan menjadi wadah ilmu itu karena kekotorannya, karena ketidaktepatannya untuk menjadi wadah ilmu, sehingga ilmu itu tidak menyerap, tidak tertampung. Ya. Ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan,
Itu tadi hadis Nabi SAW menjelaskan bagaimana kekhawatiran dari apa yang akan menimpa umat ini diangkatnya kekhusyuan. Kekhawatiran dari Rasulullah SAW. Al-Imam Al-Qayyim mengatakan, salatun bila khusyu' wala hudur kabadanin mayyit la ruha fihi. Salat yang tidak ada kekhusyuan dan tidak ada hadirnya hati di dalam melaksanakannya, itu seperti jasad yang mati tanpa ruh. Jasadnya ada tapi dia sudah tidak memiliki ruh. Artinya nggak hidup dan nggak ada arti, tidak memiliki rasa bagi jasad-jasad yang sudah tidak ada ruhnya itu. Maka begitulah keadaan sholat yang dilakukan tanpa kekhusyuan dan hadirnya hati. Kemudian kata Imam, afala yastahyil 'abd an yuhdiya ila makhluk mithlihi 'abdan mayyita au jariyatan mayyitata. Tidakkah seorang hamba itu malu kalau dia mempersembahkan persembahan, hadiah, pemberian kepada manusia, yaitu pemberian yang gak hidup, pemberian yang mati. Atau dia memberi kepada orang lain, memberi budak laki-laki atau perempuan, dia beri dalam keadaan budaknya itu nggak bernyawa. Tidakkah salah seorang di antara kalian malu kalau ngasih hadiah berupa budak laki-laki ataupun perempuan dalam keadaan budak itu mati? Apa artinya pemberian itu? Apa artinya persembahan itu? Ketika fungsi dari pemberian itu mati dan gak berarti. Ini Imam Al-Qayyim ingin mengajak kita berpikir. Keadaan yang sama menjadi suatu evaluasi buat kita sekalian. Fama dhannu hadzal 'abd an taqa tilkal hadiyah mimman qasadahu biha min malikin aw amirin aw ghairihi. Fahakada sawa'an as-salah al-khaliyah anil khusyu' wal hudur. Bagaimana lagi kalau yang ternyata yang diberi hadiah itu adalah pembesar atau tokoh, tapi dikasih budak yang udah mati. Maka demikian pula keadaan sholat yang sejatinya adalah persembahan hamba kepada Allah. Dia persembahkan tanpa kekhusyuan, nggak ada hadir hati, dia persembahkan sholatnya. Pernahkah kita berpikir apa yang kita persembahkan itu sangat buruk sekali? Lebih buruk dari apa yang kita beri orang lain, seorang budak yang mati, yang gak ada rohnya. Sedangkan yang kita persembahkan ini adalah Rabbul Alamin. Tidakkah kita malu sholat kita itu tanpa kekhusyuan? Kemudian kata Imam, as-salah khaliyah anil khusyu' wal hudur wa jam'il himma 'ala Allah tabaraka wa ta'ala fiha bimanzilati hadzal 'abd. Salat yang dipersembahkan tanpa khusyuk, tanpa hadirnya hati, tanpa antusias, itu seperti budak mati yang dihadiahkan kepada orang lain seperti itu. Ya. Alladhi yuridu ihda'ahu ila ba'dil muluk, falihadza la yaqbalu Allah ta'ala min wa in asqatatil fard fi ahkamid dunya. Oleh sebab itulah salat yang gak ada kekhusyuan akhirnya Allah gak terima, walaupun mungkin itu menggugurkan kewajiban. Mungkin kewajibannya gugur, tapi Allah gak terima salat yang dipersembahkan dengan tanpa kekhusyuan. Ya, ini Allah tidak akan berikan pahala. Fa innahu laisa lil abdi min salatihi illa ma aqala minha. Karena sesungguhnya seorang hamba tidak mendapatkan bagian sholat kecuali yang dia paham, yang dia melaksanakannya dalam keadaan sadar. Ini sadar dan paham apa yang dia baca, apa yang dia lakukan. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, para ulama yang lainnya mengatakan, inna rajulaini la yakunan fi shalah wa inna ma bainahuma kama bainas sama wal ard. Sesungguhnya ada dua orang yang sholat dengan sholat yang sama.
Tapi nilainya itu ibarat langit dengan bumi, jauh sekali. Yang satu tinggi dan mulia, yang satu nggak bergerak, bahkan berada dalam kerendahan. Padahal sama, di waktu yang sama, dengan sholat yang sama. Apa yang membedakannya? Kekhusyuan yang ada pada mereka. Kekhusyuan yang ada pada mereka itu yang membedakan nilai sholat mereka. Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam bersabda, "Wa innar rajula la yansirif wa ma kutiba lahu illa usyru salatihi tus'uha thumunuha sub'uha sudusuha khumsuha rubu'uha thuluthuha nisfuha." Sesungguhnya salah seorang di antara kalian selesai dari sholat tapi tidak tercatat kecuali 1/10 dari sholatnya. Ada juga yang tercatat 1/9, 1/7, 1/8, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, setengah. Berapa yang tercatat dari sholat yang dilakukan? 1/10 atau setengah? Atau di antara keduanya? Tergantung kekhusyuannya. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, seorang yang khusyuk dalam sholatnya adalah seorang di mana sholat itu menjadi penyejuk mata, penyedap hati bagi mereka yang melaksanakannya. Ya. Orang yang khusyuk dalam sholat adalah seorang yang sholatnya itu menjadi penyejuk hatinya. Dan Al-Imam Al-Qayyim menjelaskan, penyejuk hati, qurratu ain, levelnya lebih tinggi dari sekedar cinta. Tapi dia di dalamnya ada cinta yang berisi kerinduan dan antusias untuk selalu berada di dalamnya, membersamainya. Seperti istri dan anak-anak yang menjadi penyejuk hati bagi seorang laki-laki adalah istri dan anak-anak yang melegakan jiwa ketika kita memandangnya, membersamainya, berkomunikasi dengannya. Allah berfirman, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, jadikan istri dan anak-anak kami penyejuk hati kami. Dan Nabi bersabda, wa ju'ilat qurratu aini fi shalah, dan dijadikan penyejuk hatiku, pelega jiwa ragaku di dalam salat. Maka orang yang khusyuk salatnya adalah seorang di mana salat itu benar-benar menjadi penyejuk dan pelega jiwa dan raganya. Dia menikmatinya dan merasakan ketenangan dengan salat yang dia laksanakan. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi SAW, Ya Bilal arihna bis shalah. Wahai Bilal, jadikan kami tenang dengan mengerjakan salat. Ini segera qomat, kita salat biar kita tenang. Salat yang khusyuk adalah salat yang dilaksanakan dengan penuh kerinduan untuk merindukan, di mana seorang yang khusyuk itu terus merindukan salat, mengingat salat, dan salat menjadi suatu yang mendarah daging pada dirinya sampai ketika dia berada di dalam kuburnya, dia berkata kepada malaikat, ketika Allah menjadikan suatu keadaan seperti matahari hendak tenggelam, dia berkata kepada malaikat di alam kuburnya, Da'ni usolli, biarkan aku mau sholat dulu. Ya. Inilah hadirin yang dimuliakan Allah, orang yang khusyuk sholatnya, di mana sholat itu menjadi penyejuk hati, pelega matanya, yang melegakan jiwa dan raganya, yang dia temui ketenangannya di dalam sholat
dan diri yang penuh dengan kerinduan untuk terus dan kembali melaksanakannya. Yang dia sangat menikmati berdirinya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin itu dalam jangka waktu yang lama. Bahkan keletihan dan capeknya fisik tidak berarti dan tidak berasa lagi ketika seorang sholatnya itu menjadi penyejuk dan pelega hatinya. Nabi SAW pernah ditanya kepada beliau, ya, ketika beliau sholat malam sampai bengkak-bengkak kakinya, ditanya kepada beliau, kenapa engkau terus melaksanakan ini? Bukankah dosamu telah diampuni yang lalu dan akan datang? Ngapain sholat sampai kaki-kaki bengkak seperti itu? Maka Nabi SAW menjawab, afala akun abdan syakura? Memangnya aku gak boleh menjadi hamba Allah yang bersyukur? Lihat Nabi SAW sampai bengkak kakinya, keletihan dan capek badannya, menjadi suatu yang tidak begitu mengkhawatirkan, karena dia merasakan nikmat dalam jiwanya ketika melaksanakan salat. Dan seorang kalau sudah menikmati dan menjiwai sesuatu, ini sakit, letih dan lelah fisik itu akan terobati dan tidak mempengaruhi atau tidak begitu mempengaruhi, apalagi sampai menghalangi apa yang dia cintai. Nah, ini kan keadaan manusia. Kalau orang udah senang sesuatu, pokoknya mau ada apa, mau hujan, mau badai, mau penghalang-penghalang, dia lewatin semua. Itu tidak akan menghalangi dia untuk sampai kepadanya. Ya. Nah, itulah orang yang sholatnya khusyuk, yang menjadi penyejuk hati, pelega hatinya, pelega jiwa raganya. Betapapun kakinya sampai bengkak-bengkak, itu tidak menghalanginya untuk memperbanyak sholat, memperlama sholat. Karena sholat itu baginya adalah seperti ikan dengan air, yang kalau berada di luar air, maka bagaimana keadaan ikan? Penuh dengan keresahan, karena itu bukan habitatnya. Tapi ketika dia dibalikin ke air, begitulah keadaan orang yang khusyuk dalam sholat, merasakan sholat itu ya habitatnya. Dia tenang, nyaman, dan lega dalam melaksanakannya. Ya. Ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Secara global, gambaran dari sholat yang khusyuk, di mana intinya kekhusyuan itu berasal dari hati yang merambat kepada kekhusyuan anggota badan. Yang khusyuk hatinya dalam sholat, anggota badannya pun akan berada dalam keadaan sholat penuh dengan ketenangan. Komponen utama dari kekhusyuan ini adalah pahamnya seseorang akan apa yang dia ucapkan, akan apa yang dia lakukan dari gerakan sholatnya tersebut dengan penuh hati yang hadir. Hati yang hadir dalam melaksanakannya. Inilah hakikat daripada khusyuk sholat itu. Ya. Bukanlah kekhusyuan dalam sholat seperti yang dipahami oleh sebagian orang, yaitu seorang sholat dalam keadaan gak sadarkan diri. Ini bukan khusyuk yang dipraktekkan oleh Nabi yang mulia alaihi wasallam. Bukan khusyuk itu adalah seorang ketika sholat dalam keadaan gak sadarkan diri, sehingga kalau lagi sholat, ketika sholatnya khusyuk, dapat luka gak berasa, ya, gak dengar apa-apa, hilang, fana. Atau ketika ada yang mengganggu, dia pun gak merasakannya karena fokus konsentrasi, khusyuk.
itulah khusyuk menurut definisi dan pemahaman sebagian orang. Ini enggak benar. Itu bukan definisi khusyuk. Kalau kita mau lihat dan mau tahu bagaimana khusyuk, lihat Nabi SAW. Beliau orang yang paling khusyuk. Beliau yang sholatnya itu menjadi pelega hati, qurratu ain. Lihat bagaimana beliau sholat. Beliau sholat gendong anak. Beliau sholat masih dengar ada seorang ibu yang bawa anak dan anaknya menangis waktu sholat bersama Nabi, sehingga beliau alaihissalam meringankan bacaannya karena tahu perasaan ibu itu pasti penuh dengan resah anaknya yang menangis. Jadi masih dengar suara di belakangnya. Nabi yang sholat dinampakkan surga sehingga beliau maju ingin meraih buahnya. Dinampakkan neraka dia mundur karena takut terkena kejelekannya. Sholat dengan penuh kesadaran diri, kesadaran penuh, bukannya hilang ingatan atau hilang kesadaran seperti yang dipahami sebagian orang. Kalau khusyuk itu adalah seorang sholat dalam keadaan gak sadar, mau ada yang lewat, mau digigit nyamuk, mau digampar, mau dijitak, gak berasa. Itulah orang yang khusyuk dalam sholat menurut pemahaman sebagian orang, dan ini gak benar seperti itu. Ya. Makanya komponen utama daripada sholat yang khusyuk adalah hati yang penuh dengan pemahaman dan sadar dalam melaksanakan sholat tersebut, dari gerakan dan ucapan-ucapan yang dia baca, ya, yang kemudian merambat kekhusyuan hati itu pada kekhusyuan anggota badan yang berada dalam keadaan sholat dengan penuh ketenangan. Ya. Ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Ada beberapa perkara yang menjadi saran para ulama agar kita bisa menjadi khusyuk. Ya. Ada beberapa tips, saran agar kita menjadi khusyuk dalam sholat kita. Yang pertama yaitu seorang menghadirkan kebesaran keagungan Allah dalam sholatnya. Hadirkan dan tanamkan dalam diri, dia kalau sholat itu sedang menghadap Rabbul Alamin, pencipta penguasa alam semesta, yang maha agung dan maha besar, yang keagungannya tidak akan pernah kita bisa sampai kepada apa yang menjadi kebesaran dan keagungannya yang hakiki. Betapapun kita mengagungkan, memuji, menyanjung Allah, Allah lebih besar dan lebih agung dari apa yang bisa kita puji dan agungkan Allah dengannya. Hadirkan kita sedang menghadap Rabbul Alamin. Bagaimana diri ini kemudian bisa melakukan hal-hal yang sembarangan sedangkan dia di hadapan Rabbul Alamin? Hadirin, seorang ketika dia ada di hadapan petinggi, penguasa, presiden, tentu dia gak akan berani untuk melakukan gerakan-gerakan yang gak perlu atau yang bodoh atau hal-hal yang main-main, dan dia di hadapan raja dunia, penguasa dunia. Bagaimana dengan penguasa dunia akhirat itu Allah Subhanahu wa taala? Harusnya dia lebih bisa lagi mengkhusyukkan dirinya ketika dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama ini, siapa yang ingin khusyuk, hadirkan kebesaran keagungan Allah ketika kita melaksanakan salat. Kemudian yang kedua, untuk kekhusyuan juga dijelaskan para ulama, an yandurul muslim ila maudhi'is sujud wa la yaltafit fi salati. Hendaklah seorang muslim ketika salat, pandangan matanya itu diarahkan ke tempat sujud, dan jangan melirik-lirik kanan kiri yang bisa menyibukkan dia dari fokus salatnya. Maka mata diarahkan ke tempat sujud. Ya. Oleh sebab itu, sebagian para ulama makanya mengkritisi, ya, atau menyarankan, ya,
atau mengkritisi tempat-tempat sujud kita yang terlalu banyak hal-hal yang membuat kita sibuk dari fokus sholat. Ya, kan banyak tuh tempat sujud macam-macam. Sejadah, ada gambar masjid India tuh, masjid apa namanya? Taj Mahal, ada yang Ka'bah. Ya, kadang-kadang kita kalau sholat ngeliat ke situ, mikirin masjid tuh. Nih masjid di mana ya? Bagus juga nih masjid. Fokus sholatnya hilang karena kita fokusnya ke masjid. Ya kan? Nabi yang mulia alaihi wasallam pernah diberi pakaian ya yang ada gambarnya, ya, atau kain yang ada gambarnya, dan ketika beliau sholat, beliau melihat itu membuat fokus sholatnya hilang atau berkurang, maka Nabi SAW suruh Aisyah untuk mengembalikan kain tersebut. Ya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, pandangan mata itu penting. Di mana kita letakkan dan arahkan penting untuk kekhusyuan itu. Karena mata ini jendela hati. Mata ini jendela hati. Seorang makin banyak melihat, semakin sibuk hatinya. Apalagi yang gak bisa sabar dan nahan diri. Apalagi dia orangnya kepengenan. Lihat ini pengen, lihat itu pengen, lihat ini pengen. Ya, mata itu jendela hati. Kalau kita nggak punya kekuatan, udah mendingan nggak usah tahu, nggak usah lihat. Ya, nonton sinetron yang ditunjukkan adalah materi-materi dunia, nggak sabar. Ya, akhirnya terbentuk menjadi seorang yang hidupnya orientasinya adalah materi. Ya, karena yang ditunjukkan di TV itu kisah tukang ojek nikah sama konglomerat, jadi orang kaya, wah dibawa dengan menghayal semua. Ya, kebawa dalam hati. Hatinya kusut, masuk sholat, bubar, susah. Cari momen hatinya itu khusyuk dalam sholat karena udah rusak terisi dengan hal-hal yang seperti itu. Belum lagi kalau itu adalah maksiat dan dosa. Ya. Maka penting menjaga pandangan itu. Imam Nuqayyim dalam kitabnya Da'ad Dawa, penyakit dan obatnya, itu menjelaskan sejumlah faedah dari menjaga pandangan, menahan pandangan, menjaga pandangan. Ya. Dan Allah telah perintahkan kita untuk itu. Laki-laki untuk perempuan. Ya. Dan yang menjadi kepentingan utama dari menjaga pandangan apa? Hati. Karena ini jendela yang menjadi celah. Kalau nggak dijaga dengan baik, maka disusupi oleh syaitan untuk bisa masuk dan melemparkan anak panahnya, menancap ke dalam hati dan mematikannya. Ya. Maka yang kedua untuk kekhusyuan itu, seorang benar-benar menghadapkan pandangannya ke tempat sujud dan tidak menoleh, melirik ke kanan ke kiri yang mengurangi atau membuyarkan fokus konsentrasinya. Ini diantara saran untuk kita sampai pada kekhusyuan. Yang ketiga, tadabburul Qur'anil Karim wal adhkar allati yaquluha fi salati. Mentadaburi Al-Qur'an yang dibacakan dan mentadaburi dalam artian paham betul zikir-zikir yang dia baca dalam sholat. Ketika dia mengucapkan subhana rabbiyal azim wa bihamdi, paham dia bahwasanya dia itu sedang mensucikan Allah dan mengagungkan Allah serta memujinya. Maha suci Rabbku yang maha agung lagi maha terpuji. Sadar, paham apa yang dia baca. Hadirin yang dimuliakan Allah,
Allah Subhanahu wa taala di antara tahapan larangan minum khamar sebelum akhirnya dilarang sama sekali. Khamar itu pernah dilarang sebagian keadaan, yaitu ketika seorang mau sholat. Kalau nggak sholat minum khamar masih dibolehkan. Ini di antara tahapan sehingga sampai akhirnya khamar haram sama sekali. Tapi menarik buat kita, Allah mengharamkan minum khamar ketika mau sholat. Allah menjelaskan agar kalian tahu, paham apa yang kalian ucapkan, panjatkan, sebutkan dalam zikir kalian dalam sholat. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang beriman, janganlah kalian sholat dalam keadaan mabuk sampai kalian benar-benar paham, mengerti apa yang kalian ucapkan. Jadi kenapa sholat tidak boleh dalam keadaan mabuk? Karena orang yang mabuk tuh gak sadar. Ngomong itu biasanya sembarangan. Ngomong itu gak jelas, dia juga gak sadar apa yang dia omongin. Maka jangan sampai kita gak mabuk, tapi berada pada keadaan yang gak jauh beda dengan orang yang mabuk. Ini gak ngerti apa yang kita ucapkan dalam sholat, gak paham apa yang kita baca dalam sholat. Terus apa bedanya kita dengan orang yang mabuk? Ya. Ini pelajaran. Zikir-zikir yang ada dalam sholat, baca artinya, tahu artinya, pahami artinya. Ketika kita minta ampun, minta rahmat, meninggikan Allah, mensucikan Allah, mengagungkan Allah, memuji Allah, maka ini diantara perkara yang akan membantu kita untuk khusyuk, mentadaburi ayat Quran yang dibacakan dan zikir-zikir yang kita baca. Yang keempat, untuk sampai pada kekhusyuan dijelaskan oleh para ulama, zikrul maut fi shalah. Hendaklah seorang ketika sholat dalam keadaan mengingat kematian. Ya. Karena orang yang ingat mati, ini akan membuatnya waspada dan melaksanakan sholat itu dengan kesungguhan. Seolah-olah itu adalah sholat yang terakhir, yang dia setelah itu bakal mati. Hadirin yang dimuliakan Allah, kalau ada orang ya hendak dieksekusi mati, jamnya jelas, dan dia diberi kesempatan untuk berbuat baik, sholat misalnya, kira-kira dia bakal seperti apa sholatnya? Bisa nangis-nangis dia sholatnya, karena dia tahu habis sholat lewat dia mati, langsung eksekusi. Dia akan sholat dengan penuh kedalaman, menghayatinya dalam permintaan, dalam doa dan seterusnya, karena dia bakal mati, bakal dihukum mati. Ya, ya kita nggak perlu nunggu sampai dalam keadaan dapat hukuman mati baru sholat kayak begitu. Tapi bagaimana kita usahakan ingat mati itu. Nabi yang mulia alaihi wasallam bersabda, "Idza qumta fi shalatik, fasholli salata muwaddi'in." Kalau kalian mengerjakan salat, maka salatlah seperti salat yang terakhir yang kalian kerjakan. Ini seolah-olah itu adalah salat yang terakhir yang kalian kerjakan. Sehingga seorang akan lebih sungguh-sungguh lagi melaksanakan sholat dengan penuh isi. Ya. Ini yang keempat, dzikrul maut, ingat mati dalam sholat. Ya. Kemudian yang kelima, saran untuk kekhusyuan sholat itu, an yuhayyi al-musalli nafsah. Seorang sholat dalam keadaan benar-benar mempersiapkan diri. Ya, dia berwudu, menyempurnakan wudunya, pakai pakaian yang bagus, pakai wewangian. Ya. Terus juga mempersiapkan diri
menjauhi hal-hal yang membuat fokus sholatnya hilang. Seperti menahan lapar ketika makanan sudah dihidangkan, atau menahan buang air kecil, buang air besar. Kalau ini kan kita jadi kepikiran, atau gak fokus, pecah fokus kita karena nahan hajat atau nahan buang hajat. Maka persiapkan diri dengan baik. Ini kapan waktu sholat? Jam sekian. Berarti saya harus sudah siap dulu nih, sebelum waktu sholat itu datang berkumandang. Maka persiapkan. Dan persiapan yang dilakukan seseorang untuk suatu kebaikan itu menunjukkan kebenaran dan kejujuran dia menginginkan kebaikan itu. Tapi seorang yang bermalas-malasan, gak mempersiapkan diri dan gak peduli untuk sesuatu, berarti mah gak meyakini dan gak jujur dalam menginginkan sesuatu tersebut. Allah berfirman tentang orang munafikin, walau aradal khuruj la'addu lahu adda. Kalau memang mereka benar-benar jujur ingin ikut perang bersama Nabi, harusnya mereka mempersiapkan persiapan. Karena memang gak jujur mereka, gak benar-benar pengen ikut. Makanya gak ada usaha untuk mempersiapkan perbekalan sehingga akhirnya ikut menyertai Rasulullah SAW berperang. Ini sejatinya untuk setiap amal. Kebenaran antusias seseorang untuk sesuatu ditandakan bagaimana persiapan pengorbanan dia untuk sesuatu tersebut. Ya. Ini hadirin yang dimuliakan Allah. Dan yang paling utama untuk kita persiapkan diri diantaranya adalah sholat. Ya, karena sholat itu modal penting untuk kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang keenam, mujahadatun nafs fil khusyu'. Bersungguh-sungguh untuk menjadi khusyuk. Karena diri dan hati kita itu kan lemah. Kadang khusyuk itu datang dan hilang, pulang pergi. Tapi ketika kita menemui kelemahan dan kelalaian, jangan diikuti, segera balik lagi. Ketika kita waktu sholat sudah mulai pikiran kita, hati kita udah kemana-mana, berhenti, balik lagi, fokus, ini lagi sholat, entar lagi itu. Ya. Hadirin yang dimuliakan Allah, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, ini sebelum kita lanjutkan tadi, ya. Al-Imam Ibnul Qayyim menjelaskan keadaan orang yang sholat terbagi menjadi 5. Keadaan orang yang sholat terbagi menjadi 5. Keadaan yang paling rendah yang pertama adalah orang yang zolim dalam sholatnya. Yang zolim ini adalah yang tidak menunaikan syarat-syarat sholat dengan baik, tidak menunaikan batasan-batasan dan rukun-rukun sholat dengan baik. Ini orang yang zolim kepada dirinya sendiri. Karena gak ada yang rugi seorang yang berbuat seperti itu kecuali diri dia sendiri. Dia menyia-nyiakan sholatnya, yang rugi dia. Wudunya asal-asalan, rukunnya tidak ditunaikan, yang rugi siapa? Ya dia nanti. Ketika orang-orang pada dapat pahala kebaikan sholat, dia gak dapat. Ya. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah, yang kedua, ya, yaitu untuk keadaan yang pertama ini tentu sholat yang dikerjakan dia malah dapat siksa, mu'aqab. Walaupun dia sholat, tapi dia menyia-nyiakan syarat rukun yang harus ditegakkan dalam sholat. Walaupun dia sholat, dia malah dapat siksa walaupun dia ngerjain sholat. Ini yang pertama, orang yang zalim terhadap dirinya sendiri. Yang kedua, muhasab, orang yang nanti sholatnya ditimbang. Bagaimana keadaan orang ini? Keadaan orang ini dia
menyempurnakan wudunya, menyempurnakan syarat-syaratnya, ya. Kemudian dia berusaha untuk tapi dia menyia-nyiakan kekhusyuan. Wudunya baik, syarat-syarat yang lainnya dia usahakan, rukun-rukun sholat juga dipenuhi, tapi kurang peduli dan nampak mengabaikan kekhusyuan. Yang kayak gini kata Imam Qayyim, muhasab, nanti ditimbang berapa nilai sholatnya itu, karena dia melaksanakan sholat itu juga sudah sesuai ketentuan dari rukun, syarat-syarat dipenuhi, tapi ketiadaan kekhusyuan akhirnya nanti ditimbang mana yang lebih berat dari kebaikan sholatnya atau sebaliknya. Kelompok yang ketiga, ya, yaitu mukaffar anhu. Ini orang yang dihapus kesalahan-kesalahannya, kekurangan-kekurangannya dimaklumi. Orang ini berada pada keadaan kelompok kedua, tapi dia ketika kekhusyuan itu mulai pergi dan hilang, dia berusaha untuk mengembalikannya, berusaha untuk melawan hal-hal yang menghilangkan kekhusyuan. Yang seperti ini dia dimaklumi kalaupun keliru dan salah, masih banyak kurang dalam sholatnya. Yang seperti ini terhitung sebagai orang yang jihad dan digugurkan, dimaklumi kesalahan-kesalahannya karena dia berusaha memperbaiki. Ini kelompok yang ketiga. Keadaannya seperti kelompok yang kedua, tapi dia ada keistimewaan, yaitu tidak tenggelam dengan kekurangannya, tapi dia berusaha untuk mengembalikan diri kembali pada tracknya dalam sholat. Keadaan yang keempat yaitu musabun, orang yang dengan sholatnya diberi pahala. Ini adalah orang yang menunaikan syarat-syarat, rukun-rukunnya, ya. Dan dia pun menyempurnakan keadaan hatinya dan penghambaan dirinya dalam sholat. Mendominasi sholatnya itu dengan kekhusyuan. Diarahkan hatinya sebagaimana mestinya dalam penghambaan diri kepada Allah dalam sholat. Yang seperti ini musabun, ini diberi pahala. Kelompok yang bagian manusia atau kelompok manusia yang kelima, ini yang paling tinggi, muqarrab anhu, orang yang dengan sholatnya dia itu dia didekatkan dan ditinggikan kedudukannya di sisi Allah. Ini adalah orang yang menyempurnakan sholatnya seperti kelompok yang keempat tadi, tapi dia ada keunggulan, dia melaksanakan sholat dengan penuh kecintaan, rasa cinta kepada Rabbul Alamin, dan penuh dengan pengagungan yang baik dalam sholatnya. Ini tingkatan yang paling tinggi, yang sholatnya itu menambah dekat dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kita balik lagi. Yang keenam tadi, di antara tips untuk khusyuk adalah mujahadatun nafsil khusyuk. Benar-benar berusaha untuk khusyuk. Mengembalikan diri, balik lagi untuk khusyuk, fokus lagi ketika sudah mulai lalai, sudah mulai mikirin yang lain-lain, atau hati melanglang buana ketika sholat, balik lagi untuk fokus dengan sholat yang dilakukan. Kemudian di antara saran, ya, agar kita bisa khusyuk adalah istihdarus thawab al-mutarattib atau mutarattab al khusyuk, menghadirkan ganjaran pahala yang dijanjikan bagi orang yang khusyuk. Karena kita manusia termotivasi dengan apa-apa yang menjadi kebaikan, balasan. Kita manusia termotivasi untuk itu.
Maka hadirkan ganjaran pahala bagi orang yang khusyuk sehingga kita termotivasi. Ya, tergerak diri kita untuk menjaga kekhusyuan kita. Ini hadirin yang dimuliakan Allah, sekiranya 7 perkara yang dijelaskan para ulama yang menjadi sebab atau yang bisa dilakukan untuk membantu seorang khusyuk di dalam sholatnya. Ya. Wallahu ta'ala jalla wa'ala wa'alam. Mungkin ini yang bisa kita pelajari dulu di kesempatan malam hari yang mulia ini terkait khusyuk dalam sholat. Ya, memang dia keluar dari pembahasan terkait dengan hukum sah atau tidak sah, benar atau tidak benar sholat itu. Tapi khusyuk adalah komponen penting yang gak boleh kita lupakan ketika kita melaksanakan sholat, karena khusyuk itu mempengaruhi dan menjadi pokok dasar pertimbangan nilai sholat kita. Maka penting untuk kita pahami, ketahui, dan usahakan ya, bersungguh-sungguh untuk khusyuk dalam sholat. Nabi yang mulia alaihi wasallam berlindung kepada Allah dari hati yang tidak khusyuk, yang menunjukkan ketidakkhusyuhan diri. Di antaranya dalam sholat, ini adalah suatu yang negatif, suatu yang merupakan kekurangan pada diri seorang hamba. Nabi berdoa, Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hati yang tidak khusyuk. Berarti ketidakkhusyuan hati adalah suatu kekurangan, sehingga Nabi minta perlindungan jangan sampai mengalami keadaan itu. Ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga sedikit apa yang kita bahas ini tentang khusyuk ya menjadi suatu bekal untuk kita berusaha ya memperbaiki salat kita, memperbaiki lagi kekhusyuan kita, sehingga salat itu benar-benar membawa pengaruh besar dari pengaruh kebaikan dan positif bagi mereka yang melaksanakannya. Wallahu ta'ala jalla wa ala wa alam. Ada yang ingin tanyakan, mungkin dipersilahkan. Min soal. Besok kita bahas tentang salat berjamaah. Hukum-hukum yang berkaitan dengan salat berjamaah. Besok, insyaallah. Iya, Pak. Ya. Apakah dengan ini juga tadi yang dimaksud pahalanya itu tergantung dari khusyuk kita. Artinya kalau kita bisa berkhusyuk katakanlah 1 menit, kita berpahala 1 berikutnya. Apakah yang bisa dianalogikan seperti itu atau bagaimana Ustaz? Tentu perhitungan dia 1/10, 1/9, 1/7, 1/8 Allah yang nilai. Adapun kita mematematikakannya dengan lamanya kita sholat 60 menit, oh berarti khusyuknya kita cuma 1 menit, berarti kita 1/60. Itu tidak seperti itu menyimpulkannya, tapi menilai Rabbul Alamin. Ya. Dan kita pastinya pulang pergi, bertambah berkurang, berlebih berkurang dalam kekhusyuan. Apa yang kita jelaskan di sini itu untuk kita sadari kekurangan-kekurangan kita. Dengan kesadaran ini memacu kita untuk memperbaiki sholat kita. Bahwasanya ada komponen penting dalam sholat itu yang banyak kita lupakan atau yang kita lama lalaikan, yaitu khusyuk. Ya akhirnya kita berlebih kurang.
kadang khusyuk, terus habis itu hilang. Kan gitu, semua. Apalagi kita banyak dosa. Karena dosa itu mempengaruhi kekhusyuan. Karena khusyuk itu sumbernya dari hati. Rusaknya hati adalah dengan dosa. Ketika hati tidak bisa menjadi wadah untuk kekhusyuan, ya gimana mau khusyuk anggota badan dan pikiran? Kalau hati ini rusak, tidak bisa menjadi wadah untuk kekhusyuan itu. Karena dosa. Ya, dosa punya andil besar sehingga kekhusyuan itu hilang dalam diri. Nauzubillah, nasallallahu salamat wal afiyah. Ya, makanya tapi perhitungan matematika seperti itu bukan kesimpulan yang bisa diterima, ya. Akan tetapi kita akhirnya berlebih kurang. Pembahasan ini untuk jadi evaluasi pertanggungjawaban kita melaksanakan sholat lebih baik lagi, lebih berusaha lagi, ya. Ya paling tidak kalau enggak kita sampai pada keadaan orang yang sholatnya benar-benar menjadikan kedudukannya tinggi di sisi Allah dari kelompok manusia yang kelima, paling tidak minimal kita kelompok yang ketiga. Ya ini sholat itu sebagai medan jihad kita, tunjukkan kepada Allah usaha dan keinginan kita untuk fokus dengan kekurangan-kekurangan ini sehingga Allah maklumi kekurangan celah-celah itu karena kita berusaha memperbaiki. Walaupun masih banyak kurang, masih terkadang kalah dan seterusnya, paling tidak itu yang ketiga. Jangan sampai yang ke satu atau yang kedua. Paling tidak ketiga aja. Ya, istimewa bisa sampai keempat. Lebih istimewa lagi sampai yang kelima tadi itu. Seperti yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Ya, mungkin itu Pak yang bisa saya jawab. Allah taala alam bisawab. Ada yang bertanya ibu-ibu? Gak ada? Ada? Silakan. Ya. Pingsan, kita lagi sholat. Ya, yang kita dahulukan adalah menolong orang itu. Karena daf'ul mafasid muqaddam min jalbil masalih. Menghindar, menjauhkan kejelekan, mafsadah, mudarat lebih didahulukan dari mendapatkan manfaat. Kita sholat adalah untuk mendapatkan maslahat kan. Tapi saudara kita sedang dalam keadaan bahaya. Maka menjauhkan dan menyelamatkan sesuatu dari bahaya harus kita dahulukan daripada mengambil manfaat. Bahayanya orang pingsan kalau kita nggak segera rawat dia, bisa jadi kan dia butuh pertolongan pertama. Kalau kita diam-diam aja sholat, malah mati depan kita. Jangan-jangan dia tidur lagi. Karena tadi malamnya begadang. Ya kembali kepada perhitungan kita. Artinya kan kita bisa nilailah secara garis besar ya. Ini orang dia pingsan atau emang dia sujudnya lama karena nggak tahu harus ngikutin imam. Kan gitu kan, ada orang yang memang dia sholat berjamaah tapi nggak merasa punya tanggung jawab ngikutin imam. Imam udah bangun dia sujud terus. Ya, imam udah ruku dia masih baca aja sendiri. Menikmati kesendiriannya padahal dia lagi berjamaah. Ada orang yang nggak paham begitu dalam sholat. Nah tentu kita punya penilaian nih orang ini kira-kira apa. Ya, kalau orang itu tidak menjadi kebiasaannya, kita tahu dia biasanya ngikutin imam seperti biasa. Ya, tahu-tahu pas sujud kita bangun dia masih begitu aja. Nah itu bahaya nih. Kita bisa coba senggol dikit. Jangan dulu batalin sholat kita, senggol. Belum sadar juga, tendang coba. Maksudnya bukan tendang, maksudnya agak sedikit keras. Ya, kali aja dia bisa sadar. Ya, tapi kalau misalnya nggak gerak juga, itu berarti udah tanda tuh bahaya. Selamatin dulu, selamatin dia. Ya,
Sebelahnya gimana? Sebelahnya kalau sebelahnya tahu juga, dia berpikir kira-kira satu orang cukup gak nih? Kalau satu orang cukup untuk menghandle itu, maka ya sudah dia lanjutin sholatnya. Iya. 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 Ya kita kan nggak tahu ya Bu. Artinya ini orang sakaratul maut sehingga nggak bisa ditolong, atau berada satu keadaan yang dia itu memang butuh pertolongan. Yang paling utama untuk kita nilai itu adalah nolong dulu. Jangan menyimpulkan, oh ini emang udah pengen mati, gue sholat aja dulu. Karena kan nggak tahu, bisa jadi dia jantung, bisa jadi dia ada penyakit tertentu yang membuat dia kejang, yang harus kita tolong terlebih dahulu. Jangan berpikir kalau ini emang udah pengen mati nih dia, kita diamin. Bisa jadi sebab pendiaman kita, pembiaran itu ya akhirnya dia nggak tertolong. Ya makanya nolong dulu, ya tolongin dulu kalau emang ada orang yang seperti itu. Ya akhirnya kita nggak fokus, nggak ada masalah. Ya, nggak ada masalah untuk keadaan-keadaan seperti itu. Lihat Nabi SAW sholat, anak kecil nangis di belakang. Nabi cepetin sholatnya. Bukan orang yang khusyuk itu orang yang sholat dalam keadaan nggak sadarkan diri, sehingga nggak denger ini, nggak denger itu, digampar nggak berasa. Itu bukan kekhusyuan. Makna khusyuk nggak seperti itu. Tapi khusyuk itu adalah sholat seorang itu penuh dengan sadar, ya, dan melakukan apa-apa yang memang perlu dalam sholatnya. Kalau memang perlu untuk berhenti, untuk diam, untuk mempercepat karena ada kebutuhan, karena orang yang sholatnya sadar, ya dia lakukan itu. Ya, iya. Ya. Pertama, ya saya pernah baca ada riwayat itu. Ya. Yang kedua, itu tidak menjadi tolak ukur. Ya. Bahwasanya kalau seorang sholat itu berarti dia nggak sadarkan diri. Ya. Karena bisa jadi keadaan sahabat seperti itu. Ini dia karena kecintaannya terhadap sholat membuat fokus dia terhadap sakitnya itu hilang. Artinya karena dia memikirkan sholat, akhirnya nggak rasa sakit itu nggak dia pikirin. Jadi saya kira orang-orang kedokteran juga ya kan suka menggunakan hal yang seperti itu. Seorang dipalingkan konsentrasinya, kesadarannya, kemudian dia diobati dari sisi ini agar nggak sakit atau seperti itu. Ya, tapi itu bukan dalil yang menunjukkan bahwasannya yang namanya khusyuk orang sholat nggak sadar, nggak. Nabi SAW lihat yang menjadi tolak ukur utama tentu beliau SAW. Lihat Nabi, beliau SAW salat gendong anak, mau ruku anaknya ditaruh, bangkit dari ruku diangkat lagi, mau sujud anaknya ditaruh. Itu. Ada anak nangis di belakang, dia percepat sholatnya. Ya. Dan banyak kejadian-kejadian. Ya, bahkan ada riwayat juga sahabat yang dia sholat sambil megang kudanya, tali kudanya. Karena dia pikir kalau saya lepas nih tali kuda, terus dia digembalakan, akhirnya nggak bisa memastikan ini kudanya kabur atau ngilang, sehingga akhirnya kan itu jadi kepikiran, mendingan saya pegangin, kelihatan mata, sehingga saya bisa fokus sholat saya. Sehingga kadang-kadang kudanya kan narik, dia agak bergerak dikit, tarik lagi. Ya, makanya di antara kefakihan dan kecerdasan seseorang ketika dia mau sholat, dia pastikan hal-hal yang dapat mengganggu sholatnya itu dikondisikan dulu. Ya, seperti dia mau buang hajat atau dalam keadaan sangat lapar, makanan sudah disiapkan. Karena mendingan seorang makan dulu, ingat sholat, daripada sholat ingat makan.
Makan ingat sholat bagus, tapi sholat ingat makan rusak sholatnya. Dengan rusak makan kita. Ya, ada kejadian itu, tapi itu tidak bisa kita generalisir. Ya, bahwasanya yang namanya khusyuk itu berarti orang nggak sadar. Karena Nabi SAW sendiri menunjukkan bagaimana kesadaran penuh dalam sholat. Hanya saja mungkin itu untuk memalingkan fokus sehingga rasa sakit itu tidak begitu berasa. Ya, wallahu taala alam bisawab. Kalau nggak ada lagi, saya kira kita cukupkan sampai di sini. Saya masih punya utang ya, hadiah 2 orang. Ya, nanti saya tadi mau bawa lupa. Ya, besok nanti kasih panitia. Nah, besok ada pertanyaan lagi untuk hadiah lagi insyaallah. Mungkin ini Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak atas kesempatannya. Mohon maaf kurang lebihnya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Insyaallah besok kita bahas tentang sholat berjamaah, ya, tentang hukum-hukumnya, batasan-batasannya, kapan dikatakan sholat berjamaah, kapan enggak, bolehkah sholat berjamaah imam dan makmumnya tempatnya berbeda, imam di atas, makmum di bawah, imam di luar, makmum di dalam, atau imam di dalam, makmum di luar, ya. Bisakah kita berimam dengan orang yang sholat di Masjidil Haram, kan live. Ini kayak sekarang nih taraweh live nih. Ya, nanti jam 2, di sono jam 10 lagi taraweh. Kita di sini jam 2. Kita nobarnya di sini kan sholat, imamnya sudes. Apakah bisa seperti itu? Nah, itu nanti kita bahas insyaallah besok. Terima kasih banyak. Ya, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.